Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dan dilancarkan. Kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Ada 3 muatan pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Kompetensi dasar bahasa Indonesia 3.6 mencermati petunjuk dan isi teks formulir pendaftaran kartu anggota, pengiriman uang melalui bank atau kantor pos, daftar riwayat hidup, dan sebagainya. 4.6 mengisi teks formulir pendaftaran kartu anggota, pengiriman uang melalui bank atau kantor pos, daftar riwayat hidup, dan lain-lain sesuai petunjuk pengisian. Kompetensi dasar IPS 3.3 menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. 4.3 menyajikan hasil analisis tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Kompetensi dasar IPA 3.5 mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. 4.5 membuat laporan hasil percobaan tentang magnet dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kalian bahwa Indonesia memiliki peranan dan posisi penting dalam perekonomian negara-negara ASEAN? Yuk kita simak bacaan berikut. Pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Lani, dan teman sekelasnya. Mereka akan berkunjung ke pameran budaya ASEAN yang diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN yang terletak di Jakarta. Wah, tidak sabar rasanya Udin dan teman-teman ingin sampai di sana. Kebetulan saat ini mereka juga sedang belajar mengenai negara-negara tetangga. Mereka ingin sekali melihat bukti dari yang mereka pelajari. Sesampai di area pameran, Udin dan teman-temannya dibagi menjadi beberapa kelompok. Pameran diikuti oleh 10 negara anggota ASEAN. Masing-masing anjungan tampil menarik dengan ciri khas tiap negara. Anjungan Indonesia tampil dengan ciri khas rumah Toraja yang unik dan menarik. Terdapat juga anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN. Udin menghabiskan banyak waktu di anjungan ini. Anjungan ini menampilkan berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil. Anjungan ini juga menampilkan berbagai produk wirausaha dari tiap negara. Berbagai produk kreatif ada di sana. Ada jaket kulit dari pengrajin negara Indonesia, ada manisan buah Thailand dalam kemasan kaleng, ada alat penyeduh kopi klasik Vietnam, serta ada pula aplikasi agribisnis yang dikembangkan oleh pemuda Indonesia untuk menghubungkan petani dan konsumen. Edo terkesan dengan berbagai makanan khas. Memang, Edo selalu tertarik dengan makanan dari berbagai daerah. Ada singkong santan khas Thailand, ada po dari Vietnam, ada lap dari Laos, dan masih banyak makanan lain yang namanya pun baru Edo ketahui. Makanan khas tiap negara menunjukkan ciri khas sumber daya alamnya. Beni tertarik dengan anjungan negara Brunei yang menampilkan wayang asik khas negaranya. Wayang ini populer sekitar tahun 1960-an di Kampung Anyar di tepi Sungai Brunei. Saat ini Brunei berusaha mengembangkan kembali minat masyarakat untuk mempelajari wayang asik karena
popularitasnya mulai turun sejak masuknya berbagai budaya asing. Hal yang menarik bagi Beni adalah melihat inovasi yang dilakukan Anjungan Brunei untuk memperkenalkan wayang asik, berbeda dengan wayang Indonesia yang menampilkan sosok legendaris dunia pewayangan. Wayang asik ini menampilkan sosok tokoh manusia dalam bentuk kecil. Tinggi wayang hanya sekitar 8 hingga 10 cm. Wayang ini dibuat dari kertas tebal dengan pegangan dari kayu. Udin dan teman-teman juga mengikuti aneka lomba yang diadakan oleh beberapa anjungan. Sebelum mengikuti lomba, mereka harus mengisi formulir pendaftaran. Hadiahnya tentu saja cendera mata khas dari negara tersebut. Menyaksikan pameran budaya ASEAN memberi Udin dan teman-teman pengalaman belajar yang berharga. Kini pengetahuan mereka semakin kaya, pengetahuan dari penjelasan guru, dari buku yang dibaca, serta menyaksikan langsung ragam karya dan budaya yang ditampilkan tiap negara ASEAN. Setelah kalian menyimak bacaan tadi, jawablah pertanyaan berikut. 1. Mengapa hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin dan kawan-kawan? 2. Apa yang dapat dipelajari dari anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN? Nomor 3. Apa pengalaman belajar yang diperoleh Edo? Nomor 4. Apa pengalaman belajar yang diperoleh Beni? Kemudian nomor 5. Apa pengalaman belajar yang diperoleh oleh Udin? Nomor 6, jika kamu mendapat kesempatan berkunjung ke arena pameran tersebut, apa kegiatan yang mungkin paling menarik menurutmu dan mengapa? 7, tulis 3 hal yang menurutmu penting dari teks tersebut. Baik anak-anakku, tahukah kamu bahwa banyak kerjasama yang dilakukan antar negara di lingkup ASEAN? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN mempunyai potensi masing-masing, mulai dari sumber daya alamnya hingga sumber daya manusianya. Bagaimana peranan dan posisi Indonesia dalam kancah perekonomian ASEAN? Bagaimana peranan dunia usaha? Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Kamu akan mencari informasi secara berkelompok tentang kerjasama ekonomi antar negara ASEAN, khususnya tentang posisi dan peranan Indonesia. Kamu dapat mencari informasi dari berbagai sumber. Laporkan hasilnya dalam bentuk peta pikiran seperti berikut ini. Kalau sudah, yuk kita cocokkan bersama-sama. Peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang pertama, ikut serta dalam MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Yang kedua, menjadi salah satu lumbung padi ASEAN. Yang ketiga, mendirikan ASEAN Aceh Fertilizer Project sebagai bentuk keikutsertaan kerjasama sektor industri. Selanjutnya nomor 4, menjadi salah satu pelaku ekspor dan impor barang. Dalam pameran negara-negara ASEAN terdapat cenderamata terbuat dari magnet yang bisa ditempel pada permukaan yang terbuat dari besi, misalnya di pintu lemari es. Saya ingin mengetahui lebih lanjut tentang magnet. Nah, berikut macam-macam magnet. Yang pertama yaitu ada magnet batang. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada magnet silinder. Kemudian yang ketiga ada magnet jarum. Dan yang keempat ada magnet ladam. Selanjutnya yang kelima macamnya yaitu ada magnet lingkaran. Nah, setelah kalian tahu macam-macam magnet, tahukah apa itu magnet? Magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda logam di sekitarnya karena memiliki medan magnet. Setiap magnet pasti memiliki dua kutub, yaitu kutub selatan dan kutub utara. Tahukah kalian simbol U itu artinya utara yang menunjukkan kutub utara magnet.
Sedangkan S artinya selatan yang menunjukkan kutub selatan magnet. Anak-anakku, tahukah kamu? Lebih dari 2000 tahun yang lalu, orang Yunani yang hidup di Magnesia menemukan batu yang istimewa. Batu tersebut dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Ketika batu itu digantung, batu tersebut berputar. Salah satu ujungnya selalu menunjukkan ke arah utara. Karena batu itu ditemukan di Magnesia, orang Yunani menamainya Magnetis Litos. Orang Yunani tidak mengetahui lebih lanjut bagaimana sifat-sifatnya, namun mereka telah mengamati ciri-ciri bahan yang disebut magnet. Saat ini banyak teknologi yang menggunakan magnet, pengeras suara, layar TV, dan kaset merupakan contoh-contohnya. Kutub-kutub magnet. Semua magnet mempunyai ciri-ciri tertentu. Setiap magnet memiliki dua tempat yang gaya magnetnya sangat kuat. Daerah ini disebut kutub magnet. Ada dua kutub magnet, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Sering kita menjumpai magnet yang bertuliskan N dan S. N merupakan kutub utara magnet itu, singkatan dari North yang berarti utara. Sedangkan S kutub selatannya singkatan dari South yang berarti selatan. Magnet dapat berada dalam berbagai bentuk dan ukuran. Bentuk yang paling sederhana berupa batang lurus. Selain itu ada juga magnet yang berbentuk tapal kuda atau ladam dan jarum. Pada bentuk-bentuk ini kutub magnet berada pada ujung-ujung magnet tersebut. Anak-anakku, apakah kamu masih ingat berbagai lomba dalam pameran negara-negara ASEAN? Sebagai syarat untuk mengikuti lomba, kamu harus mengisi formulir pendaftaran. Amati dan baca contoh-contoh formulir berikut. Ini adalah contoh formulir A, yaitu formulir pendaftaran Lomba Cerdas Cermat ASEAN. Ini contoh formulir A. Kemudian ada contoh formulir B. Perhatikan ya, contohnya ini formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Nah, sekarang jawablah pertanyaan berikut. Apa saja yang kamu temukan dalam kedua formulir tersebut? Jawabannya adalah judul formulir, kolom pengisian identitas diri, kolom pengisian minat peserta, kolom untuk mencantumkan tanda tangan, dan catatan tambahan. Selanjutnya nomor 2, apa perbedaan antara formulir A dan formulir B? Perbedaannya adalah tujuan formulir. Kemudian nomor 3, apa tujuan dari formulir A? Yaitu untuk daftar menjadi peserta Lomba Cerdas Cermat ASEAN. Nomor 4, apa tujuan dari formulir B? Yaitu untuk mendaftarkan diri mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Nomor 5, mengapa formulir itu kita butuhkan? Karena menjadi syarat untuk bisa mengikuti suatu kegiatan. Nomor 6, kapan kita mengisi formulir? Yaitu ketika akan mengikuti suatu kegiatan atau akan menjadi anggota suatu organisasi. Baik anak-anakku, untuk pembelajaran kali ini sampai di sini dulu ya. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.